Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji mutlak milik Allah Subhanahu wa taala atas iradah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kita thalabul ilmi. Semoga pertemuan ini menjadi jalan Allah melimpahkan rahmat dan maghfirahnya untuk kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada habibina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita termasuk umat Nabi yang berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat fase kehidupan manusia di dunia itu ada 3. Yang pertama adalah fase lemah, yang kemudian dilanjutkan dengan fase kuat, dan diakhiri oleh fase lemah dan beruban, kata Allah. Di dalam surat Rum ayat 54 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang menjadikan kalian min dha'fin, awalnya dalam keadaan lemah. Lemah ini menurut para ulama itu fase pertama, sepertiga hidup kita. Mungkin kalau dalam bahasa angka sampai angka 20 tahun itu dianggap lemah. Kalau bayi, balita jelas ya, itu lemah. Namun bertambah usia juga belum berarti kuat, karena fisik kuat tetapi ekonomi masih lemah, ilmu masih lemah, pengalaman juga masih lemah, begitu ya. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan, kemudian setelah lemah Allah jadikan kita kuat. Kuat itu berarti kalau boleh pakai angka usia 20 sampai 40, Ibu. Ya. 20 sampai 40 itu kuat karena kita mulai dari sisi ekonomi mandiri, kemudian pengalaman juga semakin banyak, ya. Kemudian juga dari aspek fisik juga semakin kuat, begitu ya. Bahkan kita tahu bahwa fisik manusia itu mencapai puncaknya itu usia 30 sampai 35, gitu ya. Berakhir sampai usia 40 tahun. Ibu bapak semuanya, 40 tahun ini menurut para ulama di bidang otak, begitu ya. Otak manusia itu berkembang terus-menerus sampai usia 40 tahun. Terutama bagian yang disebut di dalam ilmu itu disebutnya prefrontal cortex, begitu ya. Ini bagian depan kita, atau dalam bahasa Arab disebutnya an-nasiyah, ubun-ubun. Itu berkembang sampai usia 40 tahun. 40 tahun ini kalau sudah 40 tahun, nah itu sudah berakhir. Cuma kata Allah, summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syibah. Kalau dia usia 40 tahun, balik lagi lemah dan beruban. Makanya ibu-ibu yang usia udah 40 tahun itu ngerasa banget penyakit itu mulai banyak. Betul, Bu? Ya. Mulai rada cepat lelah, betul?
mulai penglihatan itu rada-rada kabur gitu kan, gitu ya, itu. Nah, kalau mikir itu ditanya rada-rada lelet kan gitu ya, kayak sekedap gitu. Nah itu ya itu. Karena apa? Dha'fa wa syaibah. Dan ibu kalau ngelihat menatap cermin, rambut ibu sudah mulai ada yang putih, gitu ya. Nah, jadi fase kita ini kalau udah 40 tahun itu udah fase ketiga, Bu. Maka 40 tahun itu fasenya fase turun. Ya, gitu ya. Di dalam ayat yang lain ada beda orientasi 40 sebelum 40 dan setelah 40, Ibu semuanya ya. Ini perlu kita pahami bersama. 42 atau 2 fase kehidupan kita itu Allah jelaskan di dalam ayat lain menurut Dr. Ibrahim Adnan itu 5. Itu Allah mengatakan wa'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. 2 fase pertama dari 0 sampai 40 tahun itu fase apa? Pertama la'ibun, main, Bu. Makanya ini dunia anak tuh dunianya main. Ibu jangan larang anak main, tetapi atur saja. Kalau ibu melarang anak-anak main sama dengan membunuh potensi mereka, gitu ya. Makanya kita mah terkadang punten, Bu, anak genep tahun wae kudu bisa baca, ternyata teh salah. Karena apa? Karena anak mah main gitu ya. Mungkin ada yang bisa baca, ada yang tidak, nggak jadi masalah. Toh bukan saatnya dia untuk demikian, karena dia pastinya adalah main gitu. Main dengan apapun, karena dia belajarnya dengan main. Begitu ya. Nah, kalau untuk hafalan tidak jadi masalah hafalan mah. Kalau membaca itu beda lagi, ya. Kemudian lahwun kedua, kalau lahwun itu kesia-siaan, canda, lahwun itu usia remaja, adolescence kalau bahasa kita. Biasanya mereka itu senangnya nongkrong, nangkring, mabar zaman sekarang mah, Bu. Ya, main bareng gitu ya. Hangout anak-anak sekarang mah duduk-duduk sambil jajan gitu ya. Lahun itu teh, Bu. Ya itu pastinya begitu. Maka pasti remaja mah kan ibu bisa rasakan anak-anaknya begitu. Sedikit-sedikit minta jajan jalan-jalan, sedikit minta kemana gitu ya. Ditanya sedang apa, ngumpul sama teman-temannya gitu ya. Itu remaja. Mendekati dekat dewasa wazinatun, mulai seneng dandan. Nah, Bu. Perhiasan. Makanya kalau punya laki-laki usia SMP akhir, Bu, mau SMA, itu beda di penampilannya. Mulainya anak sisir. Ya. Kalau pameget ya gitu. Kalau perempuan mulai seneng dandan, mulai seneng ditempel gitu, Bu ya. Ditempel-tempel gitu. Nah, itu teh wazinatun. Ya. Jadi kalau dulunya mah ke sekolah teh asal aja set gitu kan. Nah, kalau udah mendekati SMA akhir, kuliah itu rada lama dangdana persis sama ibunya. Lami gitu, ya. Neng iraha bade sekolah teh sekedap mah dandanan ulami bae semuanya ya. Kalau SMP mah cepet biasanya. Kalau usah ngeliat anak usah deh mah gitu ya. Kalau SMP mah cepet dandannya. Kalau SMA sudah beda rada lambat Bu dandannya. Wazinatun. Karena mulai seneng apa? Berhias, bersolek. Gitu ya. Laki perempuan juga sama. Kemudian fase selanjutnya watafakhurum bainakum, mulai sombong, mulai bangga. Pasti nanya teh pertama kuliah di mana? Nah, itu jadi kebanggaan. Kalau sudah kuliah nanyanya apa? Kerja di mana? Kerja itu jadi kebanggaan. Kemudian gaji berapa? Pasti itu. Kalau fase 20 sampai usia 30. Nah, kalau diangkakan lah ya begitu. Itu fasenya fase tafakhurum bainakum, saling bangga. Agak sombong dengan yang dimiliki. Wa takatsurum fil amwali wal aulad. Lalu fase kelimanya adalah memperbanyak harta wal aulad dan anak. Makanya betul lah Bapak Ibu semuanya, punya anak itu maksimal usia 40 tahun. Apalagi bagi perempuan itu maksimal 35 tahun. Di atas 35 sampai 40 tahun itu berisiko besar. Nah, ini kalau Ibu Bidan yang menyampaikan ke dokter ya. Nah, gitu. Tapi bagi laki-laki juga mohon maaf Bu, kalau ada laki-laki usia 45 tahun baru punya bayi, karunya Bu.
Pas 50 tahun minta digendong, tanagana tos teu aya. Itu tidak. Jadi sebenarnya idealnya, ini konsep Al-Qur'an ya. Idealnya 40 tahun itu sudah selesai dunia itu, sudah selesai gitu. Udah selesai nuntut ilmu, sudah selesai mohon maaf punya anak gitu. Yang kecil-kecil sudah 40 tahun itu ya. Jadi 40 tahun itu sudah bahasa ini mah sudah established dari sisi ilmu, dari sisi ekonomi, dari sisi sosial sudah kuat gitu ya. Sebab kalau 40 tahun masih ngejar-ngejar dunia capek. 40 tahun masih ngejar-ngejar ilmu capek. Bu, Bapak semuanya. Gitu ya. 40 tahun masih punya bayi gitu. Lieur bosok. Ya, waas bapana usia 60 tahun, Bu. 50 tahun ya. Anaknya usia 50 tahun 4 tahun sob ya. 40, bapaknya 46 tahun, anaknya 4 tahun mboten, Bu. Eta ngudag-ngudag anaknya capean bapana eta teh, Bu. Gitu ya. Jadi memang konsep Allah itu enggak pernah salah, Bu. Ya. Jadi 40 tahun itu harusnya beres semuanya, ya, begitu. Tapi kita tidak bicara para nabi, kita tidak bicara para ulama zaman dulu, itu beda-beda ya, begitu. Tapi memang idealnya kita bicara konsep ideal itu, gitu ya, semuanya. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah 40 tahun mah sudah harus beda orientasi. Jadi 40 tahun mah orientasinya bukan lagi ilmu, bukan lagi dunia, tapi orientasinya adalah sebagaimana Allah mengajarkan dalam surat Al-Ahqaf, Bu. Ya. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah qala. Allah memerintahkan kepada kita manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Gitu ya. Ini perintah. Lebih spesifik Allah menyebutkan kepada ibunya. Yaitu ibu disebutkan di situ dengan mengandung dalam keadaan susah payah dan melahirkan dalam keadaan susah payah. Artinya manusia tidak boleh melupakan jasa ibunya. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan ketika ditanya oleh sahabat kepada siapa saya harus berbuat bakti, ummaka, thumma abak. Ibumu baru bapakmu. Karena memang disebutkan kelebihannya di sini dalam Al-Qur'an ya. Kemudian wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Hamil dan menyapihnya sampai usia 30 bulan. Ibu-ibu semuanya, dalam ayat yang lain, menyusui itu sebenarnya sampai usia haulaini kamilaini 2 tahun. Tapi yang jarang diperhatikan, bahkan oleh ibu-ibu sendiri, mohon maaf, 2 tahun itu hitungannya hijriyah sebenarnya Ibu, bukan masehi. Jadi kalau kita, tapi ibu-ibu udah sepuh, udah 40 tahun mau punya anak lagi ya, gitu. Jangan ya. Kalau udah 40 tahun ya. 35 juga beresiko ya. 4 yang namanya menyusui itu 2 tahun itu harusnya berdasarkan hitungan hijriyah. Jadi kalau anak kita lahir, kita harus tahu hijriyahnya kapan gitu. Sehingga nanti mengatur kapan menyapihnya itu pada usia 2 tahun. Gitu, Bu. Dan bisa dilihat, tapi ini harus penelitian lebih lanjut ya. Kalau pengalaman Ustadz baru ingetin ketika putra yang keempat, Bu. Tanya sama istri Ustadz aja. Yang keempat itu Ustadz ingat lahirnya, karena lahirnya kebalikan tanggalnya. Jadi lahir 10 Muharram sama dengan 1 Oktober gitu. Jadi 1/10/11. Jadi hafal. Kalau nomor 1 nomor 3 nggak tahu itu hijriahnya ya gitu. Masihnya kadang lupa juga kalau ditanya. Nah kalau yang keempat tahu, Bu. Makanya masih ingat itu. Ketika mau menyapi itu tinggal bilang ke bayinya, ke anak Ustadz itu, udah selesai nyusunya 2 tahun, jangan minta lagi. Itu nggak perlu diapa-apakan, Bu. Berhenti sendiri. Jadi tidak perlu sebagai kakak-kakaknya harus disingsiunan kan gitu ya, Bu. Sampai ibunya paranastiris, anaknya juga nangis-nangis gitu, gogoakan gitu kan. Malam hari nggak bisa tidur gitu. Yang keempat mah tidak. Yang keempat itu cuma dia bilang aja, sudah 2 tahun, kata Rasul tidak boleh nyusu lagi. Itu udah selesai. Gitu, Bu, ya. Mungkin juga
perlu gitu ya, karena memang usia 2 tahun itu versinya versi Al-Quran kan, Hijriah, bukan versi. Karena apa? Karena kan kita paham bahwa menyusui itu kalau lebih dari 2 tahun kan tidak bagus. Betul tidak? Nah, dan Al-Quran itu pasti bicara konsep tahu dalam Al-Quran, selalu bicaranya adalah Hijriah, tidak bicara Masehi sebenarnya, gitu ya, lebih pasnya, begitu ya itu. Makanya Bu Haji kalau punya cucu ya, atau siapa ibu-ibu di sini yang masih usia produktif, kalau hamil menyusui, tahu lahir kapan bayinya, secara hijriahnya ikutin di situ coba, ya. Karena biasanya kita paham Allah tidak akan pernah salah, gitu ya itu. Nah itu ya. Berarti menyusui 2 tahun full, 24 bulan, hamil itu 6 bulan secara fikih. Artinya apa? Ini pendapat fikih bahwa di dalam kajian fikih, seorang bayi bisa dinisbahkan kepada bapaknya yang menikahi ibunya jika kelahirannya itu lebih dari 6 bulan dari sebanyak akad. Minimal 6 bulan. Kalau kurang dari 6 bulan tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya, kecuali satu, bapaknya ngakuin, yang kedua tes DNA. Kalau sekarang kalau tidak salah begitu. Iya gitu. Jadi tiba-tiba 2 bulan nikah melahirkan. Nah ini tidak bisa dinisbahkan kepada bapaknya itu teh dalam akte kelahiran. Kenapa? Karena menikahnya kurang dari kelahirannya kurang dari 6 bulan semenjak akad gitu. Gitu. Secara fikih ya Bapak Ibu semuanya. Lanjut. Hatta idza balago salasin, ya. Sampai pada usia 30, hatta idza balago asyuddahu balago arba'in, mohon maaf. Sampai ketika dia sampai pada usia asyuddah. Asyuddah itu usianya usia secara fisik itu sudah optimal, usia 32, 33, 34, 35 itu. Allah memberikan penegasan kepada kita yang usianya di usia itu, di usia 30-an, harus ingat orang tua kita. Karena biasanya pada usia tersebut kita sedang butuh segalanya, butuh duit, butuh waktu. Seringkali kalau orang nuntut biasanya alasannya apa? Sibuk mah punten. Pun lancek nuju seurak kegiatan janten teu tiasa. Gitu. Nah itulah salahnya Bapak Ibu semuanya. Ya. Jadi sesibuk-sibuknya kita ya tetap berbakti kepada orang tua mah harus diperhatikan. Ya, hatta idza balagha asyuddahu. Ya, biasanya usia 30 mah kuliah S2, S3, ya begitu ya. Kemudian anak baru lahir, rumah masih nyicil, kendaraan masih nyicil, banyak kebutuhan. Tiba-tiba telepon dari orang tua teh, kirim Mama Artos tah. Di situ ujiannya, Pak Ibu semuanya. Ya. Nah, ibu-ibu yang sebagai istrinya jangan menghalang-halangi ya, tapi izinkan. Justru istri yang baik itu adalah istri yang selalu mengingatkan suaminya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kalau ibu mah tergantung suami diizinkan apa tidak kan gitu. Kalau suami mah harus gitu dan tidak perlu minta izin. Justru istri yang harus memotivasi. Jangan sampai suami itu lupa kepada kedua orang tuanya. Ya, jangan sampai milih mama atau milih abi. Coba Bu ya. Ieu mah sekudung, wih ka Banjar, orang Banjar puntennya atau atau orang mana ya. Ya. Ya, jadi nggak boleh itu ya. Atau misalkan sekadang-kadang pulang Cineam deui kan gitu ya, nggak boleh, awas ya. Karena suaminya orang Cineam Bu ya. Punten ya, orang Banjar, orang Cineam nih suaminya ya. Ya, jadi justru senang gitu kalau punya suami perhatian sama orang tuanya. Kenapa? Karena rizki suami itu ada pada orang tuanya Bu. Itu aja. Jadi kalau ditanya apa pembuka kunci rezeki suami itu, bakti kepada orang tuanya itu pasti. Makanya Ibu lihat usia 40 wabalagha arba'in, usia 40 tahun. Kalau suami usianya 40 tahun, Bu, jangan dipus ngejar dunia, capek kasihan. Ya, tapi bukan berarti tidak bekerja, bukan. Tapi lihat dia harus nge-sweep-nya, harus ngerubah orientasi hidupnya. Ya.
Allah sampaikan di dalam Al-Quran dengan sangat indah. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Jadi usia 40 tahun itu yang harus dikuatkan doa ini. Makanya para ulama mengatakan doa ini adalah syarat diterimanya amal kalau usianya udah 40 tahun ke atas. Asy-Syaukani mengatakan bahwa yang bagi an yastakthir min hada doa, harus memperbanyak doa ini di usia 40 tahun. Rabbi auzi'ni, ya Allah anugerahkan kepada hamba-Mu ini an ashkura nikmataka, untuk mensyukuri berbagai nikmat yang Kau anugerahkan alayya, kepadaku, wa ala walidayya, dan kepada kedua orang tuaku. Bapak Ibu semuanya, usia 40 tahun sudah banyak merasakan asam garam kehidupan. Sudah merasakan jatuh bangun. Sudah merasakan bagaimana kita berada pada titik nadir kehidupan dan pada puncak kehidupan kita merasakan semuanya. Dan bagaimana kita merasakan bahwa begitu banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Begitu. Jadi usia 40 tahun harus usianya untuk muhasabah. Lalu ngejar-ngejar wae dunia nanti gak akan pernah ada muhasabahnya. Lupa begitu banyak pemberian-pemberian Allah itu. Sebab hanya sibuk aja ngejar-ngejar terus. Usia 40 tahun harus banyak waktu berkontemplasi, bahasa ayeuna mah. Bahwa begitu banyak nikmat. Ayat ini menurut para ulama mengajarkan beberapa hal. Pertama, usia 40 tahun itu, Bapak Ibu semuanya, ini Allah mengingatkan pertama bahwa berbakti kepada orang tua itu minimalnya mendoakan. Ya. Berbakti kepada orang tua itu minimalnya mendoakan. Ini doanya kan ini salah satunya. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya gitu ya. Karena kita tahu Ibu Bapak semuanya, yang namanya bersyukur itu adalah bukan perkara mudah. Makanya dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyas syakur. Hanya sedikit hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi kalau seorang ditakdirkan mensyukuri apa yang Allah anugerahkan, orang tuanya juga ditakdirkan bisa mensyukuri yang dianugerahkan kepadanya, maka pada hakikatnya berarti menjadi orang-orang yang soleh. Dan solehnya soleh luar biasa. Yang kedua, kenapa usia 40 tahun kita harus berbakti kepada orang tua? 30 tadi, 40. Kenapa 40 disebut spesifik, Bapak Ibu semuanya? Karena usia 40 tahun kita sudah merasakan bagaimana capeknya ngedidik anak kita, Bu. Betul tidak? Usia 20 tahun paling capeknya karena ngasih makannya, lebih ke fisik. Tapi kalau udah 40 tahun ibu sudah merasakan bagaimana psikis kita itu berat banget ngedidik anak-anak kita. Ngebangunkan sholat, hese. Kadang ibunya ambek-ambekan, bapaknya ambek-ambekan, betul? Ya. Jadi usia 40 tahun kita sudah merasakan begitu beratnya kita ngedidik anak-anak kita. Makanya kalau kita merasakan begitu berat mendidik anak-anak kita, kita bayangkan bagaimana orang tua kita mendidik kita dulu. Sama tak seperti itu, bahkan mungkin lebih berat dari kita. Gitu. Ya. Apalagi orang tuanya menjual sawah, menjual kebun, menjual naon buat anak-anaknya kuliah, sekolah. Sampai mohon maaf berangkat subuh-subuh pulang malam demi anak-anaknya. Dan usia 40 tahun dia sudah merasakan kesuksesan-kesuksesan yang dia dapatkan. Dan itu semuanya adalah jasa orang tuanya. Kalaupun mohon maaf orang tua tidak memberikan materi, tapi setiap malam orang tua kita bangun malam mendoakan kita, kesuksesan kita. Dan anaknya tidak pernah tahu bahwa yang berdoa setiap malam itu adalah ibunya dan bapaknya agar anaknya menjadi orang yang sukses. Makanya 40 tahun etak gitu, Bu. Terus kenapa 40 tahun? Karena orang tuanya sedang butuh-butuh dia. Kenapa? Usianya sudah sepuh kalau 40 tahun kitanya, Bu. Kalau kita 40 tahun orang tua kita minimal berapa? 60 tahun. Mungkin boleh lebih. Paling tidak 58 lah 40 kita. Karena nggak mungkin ya, jarang anak dan bapaknya beda 10 tahun malah ayah punya. Minimal 20 tahun, bahkan 25, bahkan 30 tahun. Kalau anaknya 40 tahun berarti bapaknya berapa usianya? 70 tahun, sudah rentak, sudah sepuh, sudah membutuhkan diri, membutuhkannya gitu Ibu semuanya. Maka pada saat tersebut doa yang dipanjatkan kepada Allah adalah Rabbi auzi'ni
an asykura ni'mataka allati an'amta alayya. Gitu, Bu. Ya. Jadi kedah sering emut kajenteun sepuh kalau udah 40 tahun. Apalagi kalau orang tuanya masih ada. Karena orang tua kita masih ada itu berarti apa? Pintu teh pintu gerbang surga kita gitu, Bu. Bapak semuanya ya. Bu. Jadi kalau suami ibu ingin masuk surga, gerbangnya ada di mana? Di orang tuanya. Ya. Di bapaknya atau di ibunya salah satu. Apalagi dua-duanya masih ada. Kesempatan untuk mendapatkan amal soleh itu masih begitu besar. Ya, gitu. Kalau sudah meninggalkan sedikit tertutup gitu, Bu ya, bukan tidak ada. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, wa an a'mala sholihan tardoh. Nah, lihat, Bu. Ya. Jadi tadi kata Ustaz, kalau usia 40 tahun mah ulah sok istilah orang Sunda, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu ngejar-ngejar dunia. Usia 40 tahun mah udah orientasinya ke akhirat. Wan a'mala sholihan tardo. Yang kedua beramal soleh ya Allah. Tuh kan itu. Anugerahkan kepadaku kemampuan untuk beramal soleh yang kau ridhoi. Jadi usia 40 tahun mah harus lebih banyak amal solehnya, Ibu. Kenapa sekedap dipupus, Bu? 40 tahun mah. Hari ini Ustaz kaget banget, Bu. Tadi sedang makan-makan tiba-tiba dapat WA dari teman-teman, ya. Direktur Bank BPRS Darut Tauhid meninggal dunia. Kebetulan itu sering diskusi dengan Ustadz. Usianya masih muda, 40 mungkin dari usianya masih muda, 40, 41 anak. Karena Covid, memang di Bandung kan sedang parah banget. Ya. 5 hari yang lalu masuk rumah sakit, per hari ini masuk ICU, qadarullah memang tidak bisa ditolong lagi. Takdir Allah harus dijemput per hari ini. Usia 40 tahun itu ngejemputnya kadang tiba-tiba Allah itu, Bapak semuanya, ya. Kalau mungkin di bawah 40 tahun mah kadang meninggalnya teh penyakit, kecelakaan. Kalau 40 tahun mah banyak yang ngedadak gitu. Ya. Makanya 40 tahun mah orientasinya ibadah. Yang jarang ke masjid, bapak-bapak ke masjid. Kalau ibu-ibu sholat harus tepat waktu gitu, udah 40 tahun mah. Ya. Dan niat itu mohon maaf, bekerja itu bukan lagi ngejar-ngejar karir, Bu. Bukan lagi ngejar-ngejar gaji, tapi 40 tahun mah niatnya itu adalah apa? Amal soleh. Sebab kalau ngejar-ngejar gaji, ngejar-ngejar karir, cenderung nanti teh banyak setannya. Jadi sok rada-rada di kantor teh panas, wae kalau ngeliat orang lain teh gitu. Ya, lihat orang lain sukses, tiba-tiba panas. Lihat mobil orang lain anyar, panas kan itu. Lihat orang lain karirnya begini langsung gitu ya, ada suzon. Biasanya kalau orang ngejar-ngejar dunia mah gitu, rawannya di situ. Makanya 40 tahun mah wa an a'mala sholihan tardoh. Orientasinya orientasi apa? Amal soleh. Jadi apapun yang dilakukan oleh kita itu amal soleh gitu, Bu. Ya. Kalau ngajar niatkan amal soleh, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Ya. Kalau kerja, mudah-mudahan dengan pekerjaannya bisa menolong banyak orang. Mudah-mudahan dicatat jadi amal soleh. Yang tadinya nggak pernah sholat sunat perbanyak. Qobliyah, ba'diyah, Bu. Yang nggak pernah sholat malam dikeureuy. Yang nggak pernah mohon maaf duha. Yang nggak pernah saum sunat gitu. Itu. Yang nggak pernah sedekah, nggak usah khawatir. 40 tahun man, apalagi yang dipikirkan, Bu? Kan tadi kata Ustaz, kalau pastinya 20 sampai 40 tahun koret wajar. Rumah masih cicileun, Bu. Mobil masih cicileun, betul tidak ya? Jadi semuanya masih banyak cicilan. Tos 40 tahun mah sudah mulai berkurang semuanya. Jadi istilahnya kita punya sesuatu, perbanyak amal soleh. Perbanyak sedekah, perbanyak wakaf gitu. Perbanyak kebaikan dengan harta yang kita miliki, dan yang nggak akan dibawa harta mah kita meninggal, betul tidak Bapak Ibu semuanya? Dah cenah Ustaz kakek pun anak, kakek pun incu. Dulu kita juga nggak punya apa-apa, Allah kasih, Bu. Betul tidak? Ya, nah gitu. Makanya anak-anak kita yang penting siapkan imannya, siapkan pemahaman agamanya, siapkan keyakinannya, ilmunya itu aja. Gitu ya. Makanya 40 tahun, mohon maaf Bu ya, udah harus yakin itu ya. Memperbanyak amal soleh. Punten Bu,
Kalau kita bicara konsep rezeki, Bu, ya, konsep rezeki itu bukan work hard, tapi pray hard, kata para ahli mah. Jadi bukan kerja capek, tapi ibadah yang harus keras, Bu. Kalau rezeki mah. So, buat apa kita gaji gede, pendapatan gede, tapi penyakit keluarannya lebih gede daripada yang kita dapatkan? Betul tidak? Karena work hard tadi. Orang kerja sampai banting tulang, memang penghasilannya besar. Tapi nanti usia 45 kena penyakit, yang dikumpulkan teh habis semuanya untuk apa? Membayar ke dokter. Betul tidak? Mending hidup mah dinikmatin saja. Menikmati hidup usia 4. Makanya ada ungkapan, life begins at 40 katanya. Hidup itu mulai dari usia 40 tahun. Memulai hidup dengan makna yang sebenarnya. Karena hidup itu yang asli bukan ngejar-ngejar dunia, tapi ngejar-ngejar Allah katanya gitu. Hidup yang bermakna itu bukan ngejar-ngejar jabatan, bukan ngejar-ngejar yang sifatnya materi, tapi kita mengejar-ngejar Allah. Itulah makna hidup. Makanya bisa menikmatin hidup gitu. Makanya Ustaz mah nggak sepakat. Ustaz sekarang suka agak memprotes. Kita mah di Indonesia pensiun disuruh bisnis, kan liar, Bu. Ya, kalau BUMN Ustaz nanti ngisi materi ya buat apa? Pemantapan buat para calon pensiun katanya. Kata Ustaz, Bapak punten, pensiun mas jangan disuruh usaha. Kalau biasanya mohon maaf jadi guru, biasanya jadi pegawai, tiba-tiba nanti dapat uang pensiun disuruh bisnis gagal, penyakit nambah banyak. Memang ada yang sukses pasti, namanya juga hidup, dah nggak mungkin gagal semua. Tapi bikin coba presentasi berapa yang sukses pasti dah dikit. Dah usia 60 tahun mah bukan usia untuk berbisnis, usia untuk dekat dengan Allah. Kalau usia 60 tahun disuruh juga bisnis, oke, irahat dengan Allahnya. Dan nggak hese atau Bu, ngejar-ngejar bisnis mah. Bari dekat dengan Allah itu susah. Gitu ya. Kecuali kalau sudah terbiasa dari muda gitu, dibentuk karakternya itu bisa. Tapi nggak dadak, mah mungkin, Bu. Makanya kadang ada orang pensiunan, dapat pensiunan 1 miliar, 5 tahun habis semuanya, Bu. Bisnis A gagal, bisnis B gagal, bisnis B gagal. Akhirnya rumah lagi gagal, Bu. Kenapa? Karena habis semuanya. Karena mindsetnya itu selalu dunia bisa kurang. Padahal udah kalau kita pikir dapat 1 miliar pas dia pensiun, simpan aja gitu. Di anak-anaknya sok usaha gitu, nih modalan anaknya. Yang penting bapak mah cukup kalau makan bisa ibadah, beres, Bu. Tapi kan dunia nggak gitu. Selalu kurang sieun, padahal nggak demikian. Ibu semuanya. Jadi mindsetnya dirubah. Usia 40 tahun itu udah mulai gini, Bu. Kalau panon poe mah udah asar ya tadi, Bu. Mau mendekat ke maghrib. Jadi udah mulai bergerak. Harus banyak amal solehnya. Dengan apapun, ilmunya, dengan pikirannya, dengan tenaganya, dengan hartanya. Ya. Ulah kasiangan sholat subuh, Bu, ya. Harus semangat gitu ya. Pokoknya nama ibu udah 40 tahun mah seur amal soleh. Di bawah 40 tahun mah ibu teh banyak ngambek ke suami, 40 tahun mah ulah. Kan jadi amal soleh mama. Ya, itu mindsetnya, Bu. Ya, begitu. Jadi kitanya harus soleh. Makanya ada pertanyaan Ustadz katanya, kenapa usia doa 40 tahun tidak ada doa pasangan supaya soleh di doa ini? Wan amala soleh, kita yang solehnya. Kenapa? Karena memang harus dari pribadi-pribadi solehnya. Jangan berharap yang lain soleh, kitanya dulu soleh. Jadi jangan berpikir kenapa majikan heula nu soleh gitu ya, atau napi suami heula nu soleh. Jangan. Kita wa ana amala soleh. Karena doa ini bukan bukan laki-laki saja. Doa perempuan usia 40 tahun sama doanya ini. Beramal soleh lebih banyak. Makanya punten, Bu, ibu-ibu yang usianya 40 tahun atau tamat usia moto juprat jepret teh, eta mah usia di bawah 40 tahun. Ya. Hang out jalan-jalan. Gitu ya. Eta mah usia di bawah 40 tahun sama, Bu. Ya. Kade ya. Mengkoleksi kerudung segitu banyak serinya, eta usia 40 tahun ke bawah, Bu. 40 tahun mah jangan mikir, Bu. Ya. Koleksi tas itu di bawah 40 tahun. Dah yang berzinah tadi, bersolek, berdandan gitu kan, usia 40 tahun ke sini. Usia 40 tahun mah nggak perlu, Bu, nggak perlu punten sampai didempul dan jangan membohongi takdir dari Allah. Terima aja biasa-biasa aja. Jangan menghabiskan energi kita untuk itu. Ya,
Kadang Ustadz kan pengawas syariah di salah satu sepak di Tasik, Bu ya. Sepak muslimah. Kata Ustadz tuh harus meluruskan niat. Kalau perempuan ke sepak itu niatnya biar buat suami, bukan buat yang lain. Ya. Ya karena kalau ke spa itu sampai genep jam, bayangkan Bu, di treatment teh. Saya nanya, teh berapa lama kalau di treatment ibu-ibu di sini? 4 jam Ustaz, 6 jam, bahkan dari pagi sampai sore ada. Aduh, kata Ustaz teh, lama banget. Kalau tidak niatnya amal soleh, rugi ya teh Bu. Bayangkan di treatment dari pagi Bu, jam 8 buka tuh, jam 9. Pulang sore Bu. Tidak jadi amal soleh, rugi pisan. Tapi kalau ibu, kenapa ibu ke spa? Buat suami Ustadz, nah gitu. Biar suami saya teh melihatnya jadi semangat gitu, pulang ke rumah teh ulah cametut, tanya marah, gitunya, gitu ya. Nah itu mama enggak. Tapi kalau niatnya salah, eta mah tos beres usia 40 tahun ke bawah, 40 ke atas mah orientasinya udah beda, amal soleh, gitu Bu. Ya. Gitu Bu ya, punten. Jadi kalau usia 40 tahun mah ke atas mah ulah sering ting dipoto Bu ya. Dan sering ngupload ke medsos we. Eta mah usia-usia kalau remaja mah wajar atuh Bu nya. Kata Ustaz juga remaja, kita punya anak perempuan, laki-laki segede-gede jepret, kirim Instagram. Ieu mau 40 tahun TikTokan geura Bu. Aduh kata Ustaz teh. Ini mah udah salah orientasi hidup gitu ya Bu ya. Nah, gitu ya. Ya, mohon maaf. Kemudian apa Bu? Wa aslih li fi dzurriyyati. Tuh Bu, indah banget kita minta itu. Ya Allah ke orang tua dulu. Mudah-mudahan soleh semuanya, mensyukuri nikmat Allah. Kita juga jadi orang soleh. Wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan untukku keturunanku. Ibu lihat. Kita harus yakin Bu, yang menyolehkan itu Allah. Di dalam doa Nabi yang lain, itu doanya itu Allah wa aslih li sya'ni kullahu, ya Allah bereskan urusanku semuanya. Tidak pakai fi Bu. Tapi di sini wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah bereskan untukku berkait dengan keturunanku. Kenapa Bu? Karena menyolehkan anak itu butuh peran kita orang tuanya. Jangan merasa sudah cukup kalau kita menyolehkan anak kita di pesantren, di SMP IT, SDIT. Tetap peran kita orang tua. 40 tahun, kenapa Bapak Ibu semuanya? Karena kalau dia 40 tahun anak-anak kita sudah mulai dewasa, mulai butuh siapa yang diajak bicara. Kalau perempuan mungkin mulai kenal dengan laki-laki, nanti akan nanya, Pak, ari calon suami yang bagus teh kumaha? Betul? Mah ari laki-laki yang suka mempermainkan perempuan teh kumaha, tak ciri-ciri, nah kan gitu. Dia akan nanya sama orang tuanya. Mungkin usia sebelumnya mah nggak pernah Bu ngobrol masalah pribadi. Orientasi kuliah mulai nanya sama orang tuanya, mah saya mau kuliah kemana? Kira-kira bagusnya kemana? Betul tidak? Di situ kan ngobrol kita dengan anak-anak kita. Tapi kalau 40 tahun masih ngejar-ngejar dunia, jawabannya teh kumaha maneh we lah. Tayangan aku sorangan. Tanya ke ibu, ari ibu nanti masih dangdan we gitu kan? Mah kumaha pikirannya ku sorangan. Nah gitu. Akhirnya anak teh itu bingung ke siapa coba. Bu, usia 40 tahun tuh anak-anak kan mulai butuh perhatian kita. Sebenarnya lebih banyak. Ya. Karena butuh berkomunikasi, butuh berdialog begitu ya, gitu. Usia kita di 40 kan anak udah mulai rata-rata kalau 40 rata-rata nikah 25 kan anak-anaknya mungkin usia 15, 20 ya, 20, 15, mungkin 10 tahun sudah mulai butuh perhatian lebih dari kita. Dari aspek apa? Aspek ilmu, Bu. Aspek tadi komunikasi kan gitu ya itu. Makanya usia 40 tahun mah kata orang barat mah harus lebih banyak menghabiskan waktu untuk keluarga 40 tahun ke atas mah. Wa aslili fi dzurriyyati tadi karena solehnya anak itu kita orang tua yang butuh waktu banyak untuk mengawasinya. Untuk memperhatikannya, Bu. Ibu mohon maaf, nyuruh sholat aja kan butuh berapa waktu kita mereka sholat? Dek, sholat, sakedap mah 5 menit deui. Kan ibu teh sok atuh. Pada ibu teh tos pundurkeun 10 menit eta teh nya. Udah sholat belum, Dek? Belum mah tugasnya belum selesai. Sholat. Nah, nada naik, Bu. Rek sholat mah.
mulai naik deh ibu. Ibu tos kesel, bapak tuh, bapaknya dicarekan ku ibu. Bapak sarewai budak can sholat, tita sholat budakna. Bapak anda dicarekan ku ibu. Cicing wae budak can sholat teh. Dicarekan suamina ku ibu. Akhirnya suamina datang nyarekan budakna. Nah gitu ya. Artinya mohon maaf bu. Tapi pelajarannya apa? Memang harus sabar gitu maksud Ustaz. Butuh waktu, makanya fi dzurriyyati. Peran kita itu harus ada. Gitu ya. Dan tidak bisa salah satu bu. Ibu rajin nyuruh sholat, bapak natara, dah budak dah bapak gentara, kan gitu. Bapak yang tinggal ke nonton TV. Ulah nyurutan bapak maneh. Aku pingku bapak nate. Sok kumaha bu. Ya, betul tidak? Jadi apa? Jadi butuh sama pemahamannya. Kata mama nate, neng di kerudung. Kata bapak, ulah. Kan rame tadi keluarga. Harus sama frekuensinya. Makanya 40 dan nikah rata-rata tebih-tebih teuing Bu ya. Ya istri kita meskipun banyak juga agak jauh tapi rata-rata yang 4 bedanya 5 tahun, 6 tahun gitu. Jadi kalau doa teh mirip gitu. Ya. Bukannya waslihli fi dzurriyyati. Ya Allah, bereskan keturunanku wae semuanya ya. Kemudian 2 pernyataan. Inni tubtu ilaika. Abi mah tobat, ya Allah tobat Bu. Karena 40 tahun mah punten Bu. Kita tahu banget tuh dosa-dosa yang kita lakukan sebelum usia 40 tahun kita tahu banget. Nuju SD kumaha, nuju SMP kumaha tah. Nuju SMA terang pisan dosa kumaha ngageng. SMP Darmaji. SMA ngageng. Dangdan, hangout, jalan-jalan, ke bioskop. Ditanya, "Neng bade ka mana belajar?" Padahal belajarnya ke mana ke bioskop ngabering Bu, zaman baheula ya, dan zaman kapungkur mah Bu punten pasti ke mana gitu ya. Kemudian mohon maaf kuliah, dosa kita tahu banget Bu. Kita yang menjalankannya hidup ini, betul tidak? Makanya kita harus ngakui. Dia tidak diakui juga Allah mah tahu dosa kita. Inni tubtu ilaika abi tobat ya Allah. Makanya kata siapa ulama itu, orang kalau usianya di bawah 40 tahun berbuat dosa masih wajar. Geus 40 tahun mah geus teu pantes gitu Bu. Jadi lamun 20 tahun ka diskotik mun wajar. Ayo 40 tahun 60 tahun masih ka karaokean. Lieur eta teh Bu. Ya. Jadi harus orientasi yang berubah. Ya. Jadi 40 tahun mah tobat we ka Allah. Dan memang itu yang harus kita minta kepada Allah itu. Karena kita nyadari sebagai manusia hidup kita tidak pernah lepas dari dosa dan kesalahan. Gitu Bu ya. Ini tubtu ilaika bi tobat ya Allah ya. Kalau jadi suami kan paham banget Bu dosa kita sama istri ya, sama anak. Ibu juga paham banget tuh dosa sama suami, betul? Apa dosa ibu sama suami? Paham banget. Ustaz enggak perlu menceritakan, ibu tahu yang masing-masing. Betul tidak? Udah enggak ada mengatakan Ustaz abi mah tagadu dosa kapun lanjut. Ada yang begitu berani, Bu? Mengatakan ibu enggak punya dosa sama suami? Ya. Namanya manusia pasti ada salah, ada khilaf, betul? Maka usia 40 tahun mah dan ke atas itu usia untuk menyadarkan diri kita bahwa kita itu makanya diberi apa? Diberi uban sama Allah. Uban itu tanda, Bu. Jadi ulah sok dicabutan ya. Kita mau punya uban teh neng cabut sok 1000 hiji itu ya, cabutan sama anak nanti. Ya enggak boleh ya. Biarlah uban itu jadi pemanis hidup gitu Bu ya. Biar kita tahu bahwa hidup ini segera akan berakhir. Yo, jangan dicet hidung begitu ya. Disemir ya. Yang disemir mah sepatu boleh, tas disemir, rambut mah jangan ya, gitu ya. Biarkanlah dia memutih wasta'ala rasu syaiba. Memang kalau sudah mutih 1 2 biasa tiba-tiba breng we, itu udah biasa. Ya. Karena punten Bu, di rambut itu namanya zat karosin kalau nggak salah. Karosin ini gampang terbakar. Makanya rambut yang memutih seperti Ustaz ini memutih begitu, itu rambutnya terbakar Bu. Dan kita tahu sesuatu yang terbakar itu bukan hitam tapi memutih sebenarnya yang paling parah Bu. Coba aja Ibu lihat batu bata kalau dibakar. Hitam dulu apa bodas dulu Bu? Dibakar berem, betul? Nanti jadi hitam, panas lama-lama jadi putih kan? Ibu lihat abu
Abu kalau di pembakaran bata, ada yang putih kan? Teh pang panasna eta teh Bu dibakarna teh. Nah, rambut ketika memutih teh dibakar ku Allah teh tahu Bu. Seperti dibakar, set. Gitu, makanya cepat menyebarnya, seperti kebakaran. Tapi itu peringatan dari Allah bahwa kita itu sudah sepuh usia kita, ya, sudah bakal berakhir. Sebab Bapak, kalaupun dan Bu, kalau dedegan kita kuat terus, sehat terus, jag-jag terus, rambutnya hitam terus, iraha mau sadarnya kita teh, serasa kita masih muda. Apalagi jadi guru, mohon maaf ini ibu-ibu guru kalau di sini ada guru. Jadi guru itu perasa tidak pernah tua. Anger weh. Ya. Ustadz juga merasa tua teh ketika di antara murid Ustadz dia bilang, "Ayah." Halo Ustadz teh. Ternyata anak Ustadz udah SMA, berarti sudah tua, Bu. Kalau sebelumnya anak orang lain atau datang ke sekolah ke pesantren, "Ustadz, ieu cenah pun anak." Allah, saya bete geus boga incu deui Ustadz ya, katanya. Jadi murid Ustadz yang 20 tahun yang lalu diajar sekarang datang sudah mau mendaftarkan putranya, Bu. Ke pesantren, "Ustadz bade daftar pun anak." Allah, saya bete. Berarti Ustadz geus kolotnya gitu ya. Baru sadar. Sebab kalau kita ngelihat, kalau kita merasa mah tidak pernah tua ada, Bu. Betul tidak? Ya. Merasa sama aja gitu ya itu. Tapi kalau kita ngelihat fisik kita, melihatnya itu ya. Ai nafsu mah tidak pernah tua-tua, tetap aja muda gitu ya. Tapi kalau fisik, nah gitu, Allah tunjukkan dah itu ya. Ah itu. Makanya inni tubtu ilaika. Abi tobat ya Allah ya. Wa inni minal muslimin. Nah, Bu. Dan sesungguhnya aku termasuk orang yang Islam. Maksudnya apa? Tos 40 tahun mah Bu tunduk patuh ke Allah aja. Kumaha Allah aja 40 tahun mah. Sudah jangan mengharap hawa nafsu. Hawa nafsu mah tidak pernah tua, hawa nafsu mah. Betul tidak? Sok, ibu sepuh Yuswa, dah hawa nafsu mah tetap aja sama seperti yang muda-muda, ingin apa? Cuma memang kemampuan udah terbatas gitu, unggul. Iya. Makanya usia 40 tahun mah karena kita sadar kita sudah berubah semuanya, maka inni tubtu ilaika. Abi tobat ya Allah, wa inni minal muslimin. Abi tunduk patuh kepada Allah gitu. Pokoknya mah udah 40 tahun mah kalau kata Allah boleh, nggak apa-apa. Kalau kata Allah haram tinggalkan, sudah beres gitu 40 tahun mah. Punten kalau bahasanya gini Bu. Kalau 20 tahun ngeredit pakai bunga, wajar masih kena 10 tahun, 20 tahun masih ada usia 40 tahun. Tapi 40 tahun mah tersepuh. Jangan mikir aya usia 10 tahun deh, 15 tahun deh, kata Nabi kan usia 60. 40 tahun mah udah masanya dipetik buah-buahan mah gitu. Jadi tinggal dipetik, ada petiknya kolot banget gitu, dawegan lah gitu ya Bu ya. Jadi kalau kelapa itu kan puncaknya dawegan dah Bu ya. Dawegan itu ada yang diala, nanti ada yang lebih kolot sampai ada yang kolot pisan kan gitu, ya gitu. Nah seperti itu hidup kita. Maka 40 tahun mah sudah. Yang menjadi tujuannya itu adalah Allah. Wa inni minal muslimin. Tunduk bukan. Ya, jadi kalau 40 tahun mah ibu punten. Kata Allah hayya 'alas shalah, ibu teh langsung gredeg, langsung wudu, langsung pakai mukena salat teh udah 40 tahun, Bu. Amun bawah 40 tahun mah hayya 'alas shalah ke Allah sekedap kapamang yang sudah mau ngagoreng gitu. Yang ngapamang ngurus anak. 40 tahun mah ibu anak ibu udah besar, betul tidak? Enggak ada anak minta dicebok usia 40 tahun mah. Karena anaknya rata-rata udah SD, udah mandiri. Kalau sebelumnya Pak Ibu badai kacai, badai wudu, tiba-tiba anaknya, "Mama hoyong kacai heula ibu teh." Betul tidak? Jadi terlambat. Mama hoyong naon, ibu masakin. Di SD mah, mau yang makan, bikin mie kesorangan. Mama hoyong ini, yang kesorangan bawa. Betul tidak? Jadi nggak ada alasan lagi ibu teh untuk mohon maaf. Ya Allah, punten abi teh gitu. Allah juga paham Bu kalau ibu mohon maaf harus mandiin anak, harus nyiapin anak, sholat terlambat, Allah juga paham. Ya, anak nangis minta diganti popok lama gitu sampai sholat subuh rada kasiangan gara-gara pas adzan pas ganti popok, betul tidak? Dan nggak mungkin anak diantap gitu kan? Karena beda sholat heula kan nggak mungkin Bu, betul tidak? Tapi kan sekarang mah udah 40 tahun anaknya tos SD, tos ageng, tos SMP komo ibu kalau ibu nu mager nu malas gerak teh Allahu Akbar kayak sekedap deui Allah 10 menit deui. Ya Allah 20 menit deui kan gitu. Nah enggak begitu Bu, punten. Kalau udah 40 ke atas mah udah wa inni minal muslimin ya. Jadi bagaimana kita ngikutin Allah gitu Bu. Jadi itu. Jadi lihat Bu, di doa 40 tahun mah tidak ada, coba nggak ada minta doa rezeki di dalamnya, betul?
Karena punten Bu, yang pertama la in syakartum la azidannakum. 40 tahun mah tinggal mensyukuri Bu, Allah tambah gitu. La in syakartum la azidannakum. Beramal sama orang tua, berbakti sama orang tua, kunci rezeki. Amal soleh kunci rezeki. Sudah beres. Nah, melarian naon deui sih? Betul tidak? Kalau usia 40 tahun ke bawah masih banyak harapan, masih banyak keinginan, masih banyak. Udah 40 tahun mah terus mulai apa? Hidup tuh udah pas di situ gitu, Bu. Badeng udah naon deui. Silahkan ibu mau apapun, tapi orientasinya bukan lagi karir, tapi orientasinya adalah mudah-mudahan jadi amal soleh. Itu aja. Ari karir mah atau dunia mah itu mah bonusnya aja dari Allah gitu. Bukan berarti 40 tahun jadi males gitu ya. Da cek usahakeun kudu amal soleh. Jadi di masjid we, teu ka kantor. Ditanya suruh sedali ke amal soleh. Sanes. Oh ini apa mindsetnya Bu, orientasi hidupnya yang dirubah. Ya, gitu. Jadi selalu ingat bahwa ya semuanya akan berakhir dan semua akan diminta pertanggungjawaban, maka memperbaiki semuanya dari sekarang. Makanya ibu-ibu tolong perbanyak doa ini ya, minimal ba'da salat. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Al-Ahqaf ayat 15 kalau nggak salah Bu. Ya, Al-Ahqaf ayat 15 ya. Ada pertanyaan Ibu? Ada yang ditanyakan? Punten Ibu ya. Karena ibu-ibu rata-rata usia udah 40 tahun ini, kurang 1-2 yang masih di bawah 40. Maka doa ini menjadi penting bagi kita dan yakin apa yang Allah sampaikan tentu tidak akan pernah salah begitu ya. Makanya tolong diperhatikan baik dan bisa diamalkan oleh kita. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang kemarin buat itu dari mana untuk konsumsi kemarin anggarannya? Oh dari